Muhammadiyah dalam perspektif bahasa tentunya. Karena kalau di ruangan ini tidak Muhammadiyah dalam perspektif bahasa, tak boleh masuk kemari. Karena Muhammadiyah menurut ahli bahasa adalah pengikut Muhammad. Kita inilah dia. Jadi itu yang saya sampaikan. Bahwa benar Al-Wasliyah itu seperti yang disampaikan Ketua Umum pada pidato yang kemarin, bahwa Al-Wasliyah ini sesungguhnya adalah kelompok yang moderat. Kenapa? Karena Al-Wasliyah yang menghubungkan, Al-Wasliyah menjadi perantara, Al-Wasliyah menjadi mediator. Maka saya katakan dengan teman-teman, tidak ada orang Al-Wasliyah yang tidak mumpuni dan hebat dalam negosiasi. Bagaimana kita bisa menghubungkan si A dengan si B yang bertikai kalau yang menjadi telangkai atau penghubungnya tidak hebat dari keduanya? Bertengkar kita sama istri kita, anak kita mendamaikan, mana laku itu? Anak kecil ikut kita bilang. Tapi kalau mertua kita yang datang, oma ayah kita yang mendamaikan, tak berani kita melawannya kan? Jadi telangkai itu, mediator itu, orang Al-Wasliyah itu harus menjadi yang lebih hebat dari orang-orang yang lainnya. Itu yang harus menjadi motivasi kita semua. Oleh karena itu, dalam panjang kali lebih bagus ustaz-ustaz dan yang panjang ceramah kepada saya. Ya kan? Itu saja saya pikir. Terakhir, saya setiap pertemuan berusaha untuk tetap membangun wasilah dengan para orang-orang al-jamiah wasliyah, terutama para pendiri tokoh ulama kita. Berwasilah tak harus dengan orang yang masih hidup, tapi dengan yang sudah tidak hidup pun atau almarhum tetap harus kita bangun wasilah. Oleh karena itu, kepada para alim ulama, kepada para asatidz, tokoh pendiri al-jamiah wasliyah, guru-guru kita yang sudah almarhum telah meninggalkan kita, mari sama-sama kita kirimkan sepaling Fatihah. Al-Fatihah. Bisa, ada juga cara membacanya Jum'ah. Huruf mimnya di fathahkan, sama seperti atas wazan lumazah sama humazah. Itu dia dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi istilah, bahwa yang namanya Jum'ah atau hari Jum'ah adalah yaumun min ayyamil usbu' tusalli fihi salatan khassah hiya salatul Jum'ah, yaitu salah satu hari dari 7 hari seminggu, dan pada hari itu didirikan salah satu sholat yang khusus yang dinamakan dengan sholat Jum'ah. Bertepatan waktunya di waktu sholat zuhur. Itu kalau tinjau dari sisi bahasa, logawi atau etimologi dan terminologi. Sedangkan dari sisi sejarah pensyariatan sholat Jumat itu sendiri, bahwa disyariatkan sholat Jumat itu detik-detik terakhir Rasulullah berada di kota Makkah. Bisa kita lihat di slide yang ketiga di situ. Namun belum bisa dilaksanakan. Ada kalanya perintah Allah turun, tapi belum pas momen. Sudah diizinkan, tapi belum bisa dilaksanakan. Ya, karena mungkin pertimbangan keamanan dan segalanya, sehingga ya pada saat itu falam yastati' ayyajma'a fi Makkah, maka Rasulullah belum mampu, belum bisa ya untuk melaksanakan sholat Jumat di kota Makkah. Bahkan dapat ila Mus'ab ibn Umair, maka Rasulullah menulis surat, walaupun Rasulullah ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, namun ada asisten pribadinya. Makanya khatamun nubuwah itu stempel ketika Rasulullah, seorang sekretarisnya menuliskan surat, dibacakan, kalau sudah sah betul baru distempel oleh khatamun nubuwah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menuliskan surat kepada Mus'ab ibn Umair yang isinya di sini jelaskan
Amma ba'du fandur ila al-yawmi alladhi tajharu fihi al-yahudu biz-zabur. Bisa begini. Perhatikan dan lihatlah bahwa orang Yahudi setiap hari, setiap minggunya itu ada satu hari yang sangat mereka istimewakan, sangat mereka muliakan, mereka agungkan, mereka kumpulkan anak-anak mereka, wanita-wanita seluruh jamaahnya. Demikian juga dengan orang Nasrani. Kalau Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari Minggu, sedangkan umat Islam bersepakat pada saat itu untuk melakukan perkumpulan di antara umat kaum muslimin tepat di hari Jumat. Maka itulah salah satu landasan dari sisi sejarah pensyariatan sholat Jumat itu, bahwa As'ad ibnu Zurarah, Mus'ab ibnu Umair yang bertindak sebagai imam, sedangkan As'ad ibnu Zurarah yang bertindak sebagai orang yang mengumpulkan jamaah. Orang yang mengumpulkan jamaah. Maka itulah pertama kali terjadi pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian namanya untuk mengumpulkan orang kan harus ada daya tariknya. Maka inisiatif Zurarah ini, sahabat As'ad bin Zurarah ini, di siang hari itu dzabah kibasan, ia menyembelih seekor kibas domba untuk makan siang. Jadi kadang kalau kita ini kan kumpul sini kumpul sana, jelas nggak? Ini jelas. Jadi para berkumpul taruh makan-makannya, jong katanya. Menurut Abu Salamah, bahwa orang yang pertama kali menyebut kata Jum'ah adalah Ka'ab bin Luwai, sedangkan pendapat lain adalah kaum Ansar. Jadi sejarah ini bisa kita baca